Puji Tuhan, shalom buat kita semua. Shalom. Shalom, masih ada kekuatan ya, baru minggu ketiga Januari. Masih sekian lama, setiap minggu saya percaya Tuhan mau kita mempersiapkan diri juga dengan persiapan yang cukup untuk perjalanan tahun ini. Amin. Kita nggak tahu badai, kita nggak tahu angin taufan, tapi yang kita tahu adalah pastikan Yesus ada di perahu kita. Haleluya. Kita nggak perlu tahu laut mau bergejolak apa mau tenang, otak kita terbatas. Tapi kalau Tuhan bersama kita, kita akan bisa lewati semua. Haleluya. Saudara, saya mau sampaikan satu tema yang berkata perjuangkan apa yang berharga. Perjuangkan apa yang berharga. Mari buka Yohanes 10 tentang gembala yang baik. Yohanes 10 di perikop di atasnya, di ayat di atasnya itu mencatat tentang catatan tentang gembala yang baik, tentang pintu yang dia adalah pintu. Catatan tentang siapa dia penjaga, dia membawa keluar semua dombanya. Dan waktu itu Yesus yang menyatakan tentang perumpamaan itu dan menjelaskannya kepada mereka. Saya baca dulu ayat 7-8. Saudara perhatikan, nanti kita ke ayat 10. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10 dan 11 kita baca sama-sama, dua ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, kalau ingat ada satu firman yang pernah saya sampaikan tentang dituntun di jalan yang benar, itu tentang gembala juga dari Mazmur 23. Tapi ini catatan tentang seorang gembala yang baik dan dikatakan dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Saya percaya untuk para gembala selalu dia punya perlengkapan, yaitu gada dan tongkat. Amin. Gada dan tongkat. Tapi gada dan tongkat itu tidak pernah ditargetkan untuk domba. Gada dan tongkat itu untuk menghalau musuh. Haleluya. Untuk menghalau musuh. Tapi kadang-kadang saya lihat ada gambar, saudara, itu tongkat ujungnya itu dipakai untuk ngait lehernya si domba. Kenapa? Nakal dianya, jadi harus dikeret lehernya untuk balik ke jalan. Kenapa dilakukan? Karena sang gembala tahu di ujung sana ada musuh yang akan menyerang. Nah, saya mau fokus di sini tentang perjuangkan apa yang berharga. Saudara lihat ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saudara, pencuri yang masuk ke kandang domba itu targetnya pasti mencuri domba. Betul nggak? Dia nggak mungkin seorang pencuri masuk ke kandang domba, dia hanya untuk melihat-lihat. Pasti targetnya untuk mencuri, dia akan bunuh, dia akan binasakan. Artinya membinasakan, kawanan yang lain pasti kena. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak pernah ada orang masuk ke dalam rumah orang untuk niat mencuri, dia tidak mengamati terlebih dahulu. Pasti diperhatiin jam berapa kosongnya. Terus dia pasti punya targetnya yang berharga, katakan yang berharga. Nggak pernah pencuri masuk untuk sesuatu yang nggak berharga, konyol itu. Kalaupun akhirnya dia nggak dapet, itu di luar perkiraan. Kakak tahu banget mantan pencuri kayaknya nih. Karena aku tahu dekat rumahku tuh sering para pencuri berbagi hasil. Jadi kulihat pasti yang mereka sisir tuh orang-orang, ya itulah saudaraku semua, bangsaku yang kukasihi itu. Jadi saudara tahu nggak ada, saya punya satu hari saya diberi tanaman oleh teman saya dari Pekanbaru. Dikirimin. Saya nggak tahu harganya berapa.
Dan kemudian saya tanam, saya taruh di pot. Saya waktu itu punya pot agak tinggi, bagus, langsing. Oh cakep, saya taruh di situ, di luar. Karena saya nggak tahu nilainya itu bunga, tanaman itu, saya taruh nggak di terlalu deket pintu, saudara, tapi deket ke arah luar. Sampai saat deket gerbang. Sampai satu hari jam 4:30 pagi, saya bangun, hilang itu. Hilang, saudara. Saya dengar cocong gonggong, saya keluar udah nggak ada. Saya lihat jatuhan tanahnya. Waktu hilang itu saya pikir kok berani banget ya, dia ada anjing, dia pasti berupaya untuk mengambil. Saya ngobrol sama teman saya bilang, ibu tahu nggak itu mahal, harganya pedes, kata dia. Anda tahu itu bodoh kan? Karena saya nggak tahu harganya, jadi saya nggak jaga. Kalau saya tahu harganya, saya akan taruh itu ke dekat arah pintu yang agak jauh kalau dia mau ngambil. Betul nggak? Tahukah Anda apa yang berharga bagi hidupmu? Setan, pencuri itu nggak akan ambil yang nggak berharga dari hidupmu. Kadang orang pikir keselamatan, saya nggak tahu harganya dan nggak berusaha cari tahu karena gratis. Katakan gratis. Anda tahu nggak? Kalau kita ditebus itu dibilang dengan darah, Anda nggak bayar. Itu karena nggak bisa bayar. Waktu saya tanya teman saya, dia nggak mau kasih lagi waktu saya cerita dicolong. Dia bilang, Bu, udah nggak ada, kali ini harus beli. Aduh, itulah yang menyakitkan. Saya nggak bisa bayar dengan penyesalan, saya harus bayar dengan uang. Makanya temanya hari ini, perjuangkan apa yang berharga. Pertanyaannya, tahu nggak kita apa yang berharga buat kita? Haleluya. Pencuri tahu benda itu berharga, tapi saya nggak tahu, konyol banget. Keselnya tuh berhari-hari. Harganya mahal banget dan saya nggak beli lagi tuh, karena mahal. Dan saya nyesel. Ya kalau bisa gue jual aja gitu kan. Kalau atau ku bikin dia beranak gitu kan. Saudara dengar firman Tuhan seminggu yang lalu tentang 5 gadis bodoh dan bijaksana. Yang bijaksana dia tahu berharganya minyak. Tapi yang bodoh gak penting minyak. Karena minyak itu hanya akan berguna menjaga pelita tetap nyala kalau kegelapan datang. Dan yang bodoh lihat kayaknya gak bakal gelap. Haleluya, betul gak? 5 gadis yang bijak itu terlihat bodoh. Saudara, banyak orang di hidup ini gak mau repot untuk yang berharga. Gak mau bangun yang berharga itu. Kadang-kadang saudara ya, yang berharga buat kita itu ternyata di mata Tuhan nol, gak ada harganya. Kalau engkau cuma perjuangkan pelayanan, pekerjaan, ngasih makan anak istri, tapi minyakmu gak pernah punya stok, engkau gak bisa ngelewati kegelapan. Gak bisa. Apa yang setan curi adalah saudara, kebodohan, kehikmat kita. Kita jadi dibuat bodoh. Kita nggak tahu yang kita punya itu mahal. Haleluya. 5 bijak, 5 bodoh. Itu saudara sama-sama dapat undangan. Sama-sama udah punya tiket ketemu sang mempelai. Tapi yang bodoh, dia baru tahu kebodohannya berakibat fatal. Melewati masa sulit, masa yang gelap, itu saudara gak bisa instan tiba-tiba kita kuat. Katakan haleluya. Gak ada orang yang tiba-tiba kuat. Gak ada. Colek kanan kiri bilang gak ada. Yang bodoh pikir gini, udah cukup dong gini, udah cukup ibadah, udah cukup aku melayani. Anda gak tahu, itu gak dihitung. Makanya saya suka bilang begini, lu boleh teriak haleluya amin, tapi keok juga di hari-hari.
Betul, betul saudara. Saudara jangan tertuduh kalau saya ngomong gini, besok gak usah haleluya deh, diam aja. Serba salah kadang-kadang ya nanggepinnya. Katakan jangan tertuduh, bilang kanan kiri jangan tertuduh, jangan tertuduh. Ini kan mengingatkan. Kalau Anda sunyi sepi juga kan kasihan pengkhotbahnya ya. Kasihan pemimpin pujian udah semangat saudara. Ada amin. Gak enak sama kakak, ntar di khotbah, ntar dia ngeliatin gue lagi. Gue yang paling kenceng teriak. Maksud saya gini saudara. Yang di luar ini, itu gak dihitung. Anda bisa lakukan yang baik. Tapi minyakmu habis juga kok. Haleluya. Banyak orang gak mau repot di masa persiapan. Saya cerita gini ya saudara. Sebagai hamba Tuhan, karena saya mulai pikir gini, gak ada yang wajibin harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Tapi saya berpikir saya harus ada bacaan yang harus saya baca. Bukan untuk khotbah, bukan. Khotbah bisa dengar di YouTube. Anda bisa mau khotbah model apa banyak. Tapi kalau Anda baca firman, Anda sedang membangun manusia roh, menyimpan minyak. Kalau kita bilang, Yohanes berkata pada mulanya Allah adalah firman. Kalau engkau membaca firman, ngerti gak ngerti, engkau sedang mendekatkan diri kepada dia. Berapa banyak kau baca firman? Itu pertanyaannya. Kalau sekian tahun jadi orang Kristen, kau hanya baca renungan saat teduh. Tanya dirimu, berharga gak minyak itu? Saya punya suami Pak Gembala, ya memang dia nggak tahu, saya suka minder kadang-kadang kok deket-deket. Karena aku rasanya terlalu duniawi. Aku kayaknya mah happy. Tapi saudara dengar ya, selama hatimu itu kau buka sama Tuhan, jujur, Tuhan tuh bisa nasihati kita. Katakan amin. Makanya nanti saudara, gimana engkau mempertahankan yang berhak? Engkau harus punya sikap hati nih gini loh. Jangan nganggep Tuhan murahan. Lagunya sih bagus, engkau berharga. Saya tadi doa gini, Tuhan beri aku roh yang lemah lembut, tidak menghakimi Tuhan. Saya doa gitu, beneran saudara. Beri aku roh yang lemah lembut. Tapi saya mau jujur saudaraku. 2 orang datang ke bait Allah. Orang Farisi dan pemungut cukai. Katakan sama-sama berdoa. Tapi yang satu ngomongin prestasinya. Aku berpuasa 3 kali sehari. 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Aku membayar perpuluhan. Aku ibadah terus. Aku kalau nyanyi lompat. Yang lompat jangan ngerasa bersalah ya. Saudara. Yang itu Tuhan bilang sama muridnya, itu gak dikenan tuh. Kalau engkau datang terus ibadah, engkau gak bisa bilang kurangnya dirimu. Ada yang salah. Ada yang salah. Kalau engkau bisa lebih kasih daftar kekurangan saudaramu. Karena kalau engkau ketemu Tuhan saudara, gak ada orang tahan. Gak ada orang bisa banggakan prestasinya. Gak ada. Waktu engkau ketemu dia, engkau akan berasa kasihnya luber, menghapus dosamu, kekuranganmu, engkau diterima. Terus apa yang tinggal? Apa engkau bisa lihat yang di sebelahmu berdosa bersama? Gak bisa. Makanya saya kalau ketemu orang yang ngomongin orang, saya ketawa. Gak pernah dia ketemu Tuhan, dipeluk Tuhan. Anda dipeluk Tuhan, luber semuanya. Kesel ada. Itu perjalanan menaklukkan manusia daging, ego. Orang Farisi ngomongin prestasinya. Pemungut cukai dia pukul dadanya. Aku orang berdosa Tuhan. Saudara saya cerita ya. Saya ngalamin sesuatu yang sedang Tuhan bentuk dan itu gak mudah. Saya punya banyak kekesalan, kemarahan.
Saya banyak merasa nggak pas nih. Ngapain gue lagi? Tapi saya belajar ngadepin nama Tuhan. Saya dilema. Anda kalau punya pergolakan cuma di tempat duduk tuh lain, sama orang suruh khotbah. Betul nggak? Khotbah itu nggak bisa cuma teori menurut saya ya. Waktu saya sampaikan saya nggak hidupi itu sakit di batin ini. Tapi waktu aku datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku belum bisa Tuhan. Aku gagal. Aku kalah lagi, tolong aku Tuhan. Diampuni sama Tuhan, diampuni. Dia mah sebentar ngampuninya. Masalahnya tahankah engkau melewati konsekuen dari kesalahanmu? Konsekuensi. Coba lihat saudara Wahyu 2 ayat 4-5. Tahukah engkau apa yang berharga? Apa yang sedang kau perjuangkan hari-hari ini untuk yang berharga atau enggak? Nanti kita lihat jemaat Efesus. Hilang semua tuh. Saya mau bilang begini saudara ya. Disiplin rohani itu. Baca firman. Puasa, bukan karena ada pergumulan. Anda kok kayak tukang suap begitu? Aku puasa, lagi ada pergumulan. Malaikat bilang ada tukang suap. Karena Anda gak berpuasa, dia sayang gak? Tuhan sayang. Orang waktu kita berdosa aja dia menyambut kita terlebih dahulu. Dia mengasihi kita waktu kita masih dalam dosa, masih berkubang di lumpur dosa. Makanya mati di atas kayu salib. Bukan karena kesalehan kita, justru karena dosa kita dia mati. Dan dia tunjukkan dia mengalahkan kematian. Jadi kalau Anda berpuasa, itu bukan untuk nyogok. Colek kanan kiri, bukan nyogok Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, kadang-kadang saya kok ngeliat anak Tuhan, saya suka bercanda ya saudara. Dia kalau lagi susah inget aja muka gue ya gitu. Kalau lagi senang kenapa dia gak muncul wajahku Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bilang sama. Kamu juga gitu sama aku. Bukan saudara saya dia. Sama, kamu juga suka gitu kan. Kok lagi banyak pergumulan, rajin banget kau ke ruang doa ya kan. Bertalu-talu doamu. Ya kan. Berdiam diri kau. Menyembah, nyanyi berapa pujian, 1 album. Begitu udah dijawab doamu, susah kali dipanggil. Gak usah datang dengan sadar, dipanggilnya gak datang. Bilang kanan kiri, itu pasti bukan kita kayaknya gitu. Masih kayaknya ya. Haleluya, amin. Saya pastikan gini saudaraku. Dulu ya ada seorang yang bilang gini, Kak gak usah terlalu gitulah katam-katam baca Alkitab. Loh aku katam-katam aja gak inget ya. Udah tak baca berulang kali aja masih lupa. Terus gak mau baca. Saya bilang sama suami saya, aku nih harus ditargetin. Kalau enggak aku tuh liar. Aku liar. Pemimpin tuh ya, kalau gak buat setting untuk dirinya, liar. Wah gak ada yang nanya. Emang saudara naik kakak baca Alkitab gak? Berani nanya? Enggak kan? Bener gak sih? Terus saya kayak Farisi nanya, kau baca Alkitab gak kau? Harus baca Alkitab. Sendirinya baca gak? Hei pemimpin Kersel, jangan kasih target ketinggian anggotamu engkau gak lakukan. Saya kasih setting. Saya bilang gini, saudara gak usah ikutin ya. Kita punya kasih karunia beda-beda. Saya cuma cerita bagian hidup saya. Dibanding Pak Gembala aku sering merunduk. Tapi kan Tuhan punya kasih karunia beda-beda ya. Saya bilang gini saudara, aku harus baca Alkitab setahun paling gak 3 kali. Yang tamat, kenapa? Itu buat saya. Yang pertama, di ulang tahun pernikahan saya harus selesai. Jangan kebanyakan nginget anniversary untuk seneng-seneng nelongso. Aduh ulang tahun pernikahan gak bisa jalan-jalan. Ya. Tuhan bisa berkati engkau gak karena ulang tahun pernikahan kok. Repot banget. Itu tahu gak saudara, yang berharga itu egomu.
Egomu kasih makan. Yang kedua, Agustus akhir. Kenapa? Ulang tahun gerejaku. Aku di sini. Aku mau kasih nih Tuhan. Yang ketiga, Natal tutup tahun. Yang ulang tahun Tuhan kok yang pakai baju baru kita. Betul nggak? Yang ulang tahun Tuhan kok yang dapat kado saudara. Saya apalagi nggak enak dapat parcel lagi. Tuhan bilang, hambaku yang ulang tahun aku. Kau kasih apa sama aku? Aku baca Alkitab Tuhan sampai selesai. Gak ada yang nyuruh. Saya gak lebih kudus, gak lebih suci, enggak. Puasa itu gak bikin saudara doanya mujarab, enggak. Jangan ketipu. Engkau sedang membangun manusia rohmu. Engkau membangun kepekaanmu dengan Tuhan. Engkau sensitif. Nanti waktu engkau jalannya serong, firman yang kau baca itu timbul. Gak perlu orang yang ngasih tahu. Katakan haleluya. Masihkah Anda membangun disiplin rohanimu? Masih bangun gak disiplin rohani? Atau kita hebat di panggung? Wahyu 2 ayat 4-5 kita bangkit berdiri. Bangun saudara tahun ini, bangun. Satu hari saya percaya, yang saya bangun saya akan nikmati. Amen. Yang saya bangun saya akan kecap. Yang saya bangun akan membuat saya bersuka cita. Masalahnya yang kau bangun akan membuat kau bersuka cita atau berduka cita. Pikirkan dari sekarang. Saudara saya sampai bilang begini ya saudara. Diri ya biar nemenin. Kita nih sering ya bandingin Tuhan yang kita sembah itu memberkati si A, si B. Tenang, cari jawabannya tuh gak usah ke orang. Kalau firman engkau baca, satu hari itu muncul jawabannya. Satu hari saya baca Kejadian 26 ketika Ishak menggali sumur. Sitnah, Esek, baru Rehobot. Di hati saya Roh Kudus bilang gini, nak, kalau sumurmu masih di Esek, belum ada kelonggaran. Kalau sumurmu masih di Sitnah, belum, kerja keras. Tapi kalau di Rehobot sudah sampai, itu kesempatan engkau dilonggarkan. Itu membuat saya firm. Makasih ya Tuhan, ini pertanyaanku bertahun-tahun di hatiku. Aku nanya sama jemaat yang nyusahin toh. Maaf ya kak, Anda akan ngitungnya kolekte. Betul gak sih? Anda pasti punya pertanyaan dong tentang hidupmu. Jawabannya di firman. Tapi kalau gak dibaca, itu tanda-tanda orang males. Gak mau baca tapi mau ada jawaban. Anda boleh gak bisa masak, tapi mau makan enak. Asal punya pulus buat bayar. Betul gak? Anda gak mau baca firman, tapi mau dapat jawaban. Pendetamu suruh baca Alkitab, suruh jawab. Katakan bertobat. Haleluya. Amin. Kecuali kami punya Alkitab yang berbeda, hanya dimiliki oleh pendeta-pendeta. Nah, Anda boleh tanya, wah Alkitabnya sama kok. Guncang dulu bahu kanan kirinya, dengerin. Berapa banyak Anda baca firman? Lebih banyak. Saudara saya juga gak jadi lebih banyak baca firman dari baca WA sih, sejujurnya. WA tuh kapan dibuka? Dari sorga ngirim WA lu gak pernah baca. Di blok lagi. Atau saudara arsipkan. Jadi gak pernah saudara lirik. Masuk aja sih itu. Gua gak mau lirik emang kenapa? Tapi waktu Anda butuh pertolongan, help Tuhan, help. Dimana ke Tuhan yang aku layani? Kapan lu layani Tuhan? Lu layani diri lu kok. Betul gak? Aku mau pelayanan. Karena aku lagi happy. Tuhan menjawab doaku. Aku lagi difitnah. Aku kesel sama dia. Aku gak pelayanan dulu. Yang kau layani siapa? Ada lagi orang kesel sama temennya, tapi gak mau pelayanan. Kata Tuhan, lu kok marahnya sama gue? Bener gak sih? Aku gak bisa jaga hati. Ya jagainlah hatimu. Kau udah tahu gak bisa jaga hati gak tobat.
smash kanan kiri, jab kanan. Katakan haleluya. Haleluya. Hidup ini serius, bilang hidup ini serius. Saya lihat ya, orang gak mau bangun anaknya di asar dasar yang benar. Firman Tuhan Amsal bilang gini, orang yang gak mengajar anaknya masa tuanya penuh dengan air mata. Betul. Saya lihat anak ya, pinter, cakep, tiba-tiba tukang ngelawan sekarang. Siapa yang salah? Suruh gereja yang doain. Sepi. Wahyu 2 ayat 4-5. Tuhan beri aku roh yang lemah lembut. Itu doaku Tuhan. Ayo kita baca ya. Sama-sama dulu Dit. Adit sekarang rame-rame. Wahyu 2 ayat 4-5 baca yang kencang ya. 2 ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan berkata, ingat betapa dalamnya engkau jatuh. Dari sekian nanti kita akan baca ayat 1-3. Ayat 4-nya Tuhan bilang gini, aku mencela engkau. Aku mencela engkau. Ngeri banget Tuhan yang kita layani mencela. Coba baca Mas Adit. Ayat 1-3. Ini yang dicela Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu gak pekerjaan kita? Tuhan tahu gak pelayanan kita? Kalau engkau guru sekolah minggu, engkau gak bangun dirimu, engkau ajarin anak-anak, padahal nol di dalamnya. Tuhanmu melihat. Saya selalu bilang ini, pelayanan ini kita lakukan kepada Tuhan yang maha melihat. Lanjut. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Berjeripayah ya. Betul gak? Capek gak dia? Iya. Capek Karut? Tekun dia Pak, gebukin drum. Lanjut. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Gak tahan kok ngeliat orang jahat. Ditengkingin semua orang jahat. Setan ditengkingin terus. Saya banget tuh katanya. Coba Anda periksa dulu. Kalau dibilang jeripayahmu, aku gak terlalu jeripayah. Anda udah gak masuk, udah pasti ya. Jeripayah, tekun, repot, rajin. Oke? Lanjut. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini ilmu Alkitabnya tingkat tinggi. Karena dia bisa ngecek rasul loh. Betul gak? Ini gak bisa ditipu dia. Teologinya tingkat tinggi. Kalah. Lanjut. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Siapa yang menderita oleh karena nama Tuhan? Kok malu-malu? Saudara belum ada. Nanti saya doain ya. Terus? Dan engkau tidak mengenal lelah. Silahkan duduk kembali. Prestasi ini dicela Tuhan. Prestasi ini dicela Tuhan. Betul? Namun aku mencela engkau. Sampai ayat 5 bilang, aku akan ambil kaki Dian jikalau engkau tidak bertobat. Bertobat dari mana? Bertobat dari meninggalkan kasih yang semula. Apa sih kasih yang semula itu? Anda ingat gak ketika pertama kali Anda ngalami Tuhan kayak apa? Waktu saya baca ini saudara, ketekunan, kesalehan, jeripayah, sabar menderita. Aku sebenarnya udah males pimpin dia jadi anggota kerselku. Tapi karena abang bersabda, aku pimpin juga dia. Menderita kan?
Tapi itu pun dicela. Pertanyaannya, tahukah engkau apa yang tercuri dari hidupmu? Tahukah engkau apa yang tercuri dari hidupmu? Tahukah engkau apa yang berharga yang sudah dicuri? Karena ada orang punya barang berharga, nilainya mahal tapi buat dia udah gak berharga. Makanya dia gak tahu kapan hilangnya. Siapa yang punya begitu? Saudara punya jam mahal misalnya. Dan kemudian satu hari karena saudara jarang lihat, saudara gak sadar bahwa itu udah hilang dari tempatnya. Karena buat engkau udah gak berharga. Engkau akan tahu apa yang hilang, yang berharga yang hilang. Yang pertama adalah kalau engkau peduli dan menyempatkan waktu untuk memeriksa. Kalau engkau peduli dan engkau menyempatkan waktu untuk memeriksa. Katakan amin. Pemungut cukai doa dari kedalaman. Kalau Anda cuman saudara ngadepin waktu yang gelap ini, cuman aku udah saat teduh, aku udah doa malam, gak cukup. Karena itu cuma ritual kok seringan. Tapi doa dari kedalaman yang kadang-kadang kita bisa datang bilang, Tuhan, ampun aku hari ini salah. Waktu engkau ngomong ketelepasan dan engkau tahu itu salah, engkau datang, Tuhan, ampuni aku. Saya mau mulai begini saudara. Kadang-kadang saya punya niat mau bikin ini, mau bikin itu, mau bikin ini. Dan saya lihat banyak orang cuma ngomong ke banyak orang mau bikin ini, mau bikin itu. Tapi berapa lama engkau duduk di kaki Tuhan dan ngomong, Tuhan, aku mau bikin ini Tuhan. Dan tunggu dia jawab, jangan seperti orang bawa proposal. Katakan haleluya. Tuhan aku mau bikin, tolong Tuhan, pokoknya Tuhan tolong, cerewet kata malaikat. Kita sering gitu gak sih? Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan itu gak usah diteriakin, dia pasti tolong engkau dan saya. Karena dia Bapa yang maha baik. Dia sangat baik. Tapi masalahnya engkau gak tahu, gada dan tongkat itu kadang-kadang dipakai untuk menyelamatkan engkau dari pencuri. Berapa banyak kita saudara yang berharga dari kita tuh kadang kesehatan kita dicuri. Gak bisa sekalipun dibilang iya percaya mujizat, tapi ada konsekuensi. Saya suka bilang, orang bilang gini, enak ya kalau Tuhannya orang Kristen katanya. Datang minta ampun diampuni, datang minta ampun diampuni. Putih terus dia. Saya bilang, datang minta ampun, pasti diampuni. Tapi konsekuensinya itu ada konsekuensinya, resiko. Saya ingat ya saudara, waktu saya belum menikah, masih remaja, saya sering cerita. Saya terlibat hutang. Itu masa yang paling gelap buat saya. Karena itu terjadi waktu saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Waktu kakak laki-laki saya di penjara. Dan saya mau tebus dari penjara. Hebat gak? Membela keluarga. Marwah keluargaku harus kujaga. Kak Christine ketawa dia, sama kita. Kujaga, ku bela. Saya cerita apa adanya ya saudara. Saya bela. Anda tahu, saya gak pernah bisa bayar utang itu. Waktu itu saya kerja. Saya janji saya akan bayar. Itu 1/3 atau 1/5 gaji, 1/3 gaji saya. Saya udah peruntukan saya akan bayar. Gak ada yang bisa saya bayar. Kenapa? Karena saya sedang membelakangi Tuhan. Saya sedang berjalan di pilihan saya sendiri. Waktu itu ibadah, pelayanan, memberi, hebat, dipuji orang. Dulu di tempat Ibu Karun tuh, kalau tiap minggu itu jemaatnya belum banyak saudara. Tiap minggu bawa kue, saya belanja ke pasar kue subuh. Wah kasih orang biar habis ibadah, senang, happy. Orang gak pernah tanya, lu punya duit apa enggak, taunya dia kenyang, ya kan? Baik gak itu?
Sama seperti jemaat di Efesus. Baik, melakukan yang baik, melayani, tapi gak pernah datang dan terbuka. Kesalahan saya adalah saya gak datang dan bilang, ya Tuhan, tolonglah keluargaku. Tuhan, tuntun aku, nasihati aku. Saya ngambil jalan pintas, set, ya kan. Habis itu, tolong Tuhan, tolong. Ditolong gak? Ditolong. Dengan cara apa saudara? Saya dilatih untuk terima konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Tapi diampuni gak? Diampuni. Mati masuk surga gak? Masuk surga lah, orang udah minta ampun. Anda kekristenan itu bukan sekedar masuk surga, tapi Anda berbuah lebat bagi kerajaan surga. Saya ingat saudara, tiap minggu ke Bukit Tua. Ada yang nemenin saya? Gak ada. Ceritanya gak marah loh ini benar. Saya cuma cerita itu konsekuen. Saya gak bisa bilang orang harus ngerti saya, enggak. Pikul, bedanya aku udah datang sama Tuhan. Pikulah kuk yang daripadaku. Aku bilang ini dari aku Tuhan, bukan dari engkau. Kuk yang ku bikin sendiri nih Tuhan, tolonglah aku. Saya ingat seorang bapak, dia selalu pengen nolong anaknya. Betul gak? Udah salah, tetap harus dibelain anaknya. Kalau bisa anaknya sakit, aku aja yang sakit. Padahal mungkin karena kesalahan anaknya. Saya ingat aku punya bapak kayak gitu. Engkau pasti gak pengen aku sakit lewat ini Tuhan. Karena kebodohanku. Temenin aku Tuhan, temenin aku, dan aku ditemani. Setahun lebih saudara, bolak-balik Bukit Tua. Anda tahu di Bukit Tua saya ngapain? Gak doa. Bingung. Oh pikir, oh kakak mungkin nyanyi berapa pujian. Enggak nyanyi lagi. Orang udah mulutnya udah capek. Taunya nangis. Di Bukit Tua tuh saya dulu bawa Alkitab yang gede, belum ada handphone begini, tebel. Saya kadang-kadang ya simsalabim, puk, mungkin Tuhan ngomong kan gitu kan. Saya tarik itu pembatas yang biru, simsalabim, puk. Padahal selalu di tengah, Mazmur atau Amsal kan, nggak pernah kita pakai yang paling ujung, takut Wahyu kan. Jadi aku selalu yang tengah Mazmur. Anda tahu di Bukit Tua itu, saya cuman nangis dan bilang gini, Tuhan, udah mau minta ampun, udah capek juga mulut tuh ngomong minta ampun mulu. Saya kadang bilang ya Tuhan, ya aku dikasih duit banyak. Ya di Bukit Tua tuh, kalau bisa aku bayar, aku akan mengabdi kepadamu setulus hati. Orang ya saya bilangin, orang kalau kepepet janjinya mah gombal, ketinggian. Tapi bukan saudara saya, saudara baik-baik semua, baik-baik. Tapi bilang, gombal. Saya bilang, Tuhan aku akan melayanimu, akan memberi diriku. Gak usah Tuhan, saya aja tahu itu gombal. Orang ya kalau lagi susah ya. Karena saya suka bilang gini, lu berita duka cita ke gua mulu, lu suka citanya gak ke gue. Dan Tuhan bilang gini, sama, kamu juga suka gitu. Saya ingat itu setahun. Saya tahu rasanya engep di lobang itu. Tapi saya bersyukur. Tuhan setia. Tuhan tolong. Tuhan dampingi. Bisa lewatin itu. Buat saya adalah Tuhan kasih aku kesanggupan yang daripadamu. Ketika ada orang di lubang yang sama, aku bisa ingat pengapnya yang kemarin. Kalau Anda sedang jatuh dalam, datang sama Tuhan dari kedalaman. Tuhan tuh gak perlu bahasa yang terlalu puitis. Dia bukan sastrawan. Dia ngerti bahasa hati kita. Ada lagu yang berkata, dia mengerti bahasa air mata. Anda gak tahu kadang, mungkin saya sebagai hamba Tuhan jatuh. Gimana caranya? Datang, Tuhan ampuni aku. Aku melukai Engkau Tuhan. Aku tidak melakukan yang seharusnya aku lakukan. Basuh aku Tuhan. Haleluya. Yang berharga buat kita adalah
waktu kita bisa menghadapkan hati kita nih sepenuhnya sama Tuhan. Sama Tuhan, sama Tuhan. Dia gak kasih saya uang untuk membayar. Kadang-kadang saya suka senyum-senyum mikir, iya ya di surga gak ada uang sih ya Tuhan, gak bisa kirim ya. Adanya emas, Bu, ya aku dikirimin emas tuh Tuhan. Kan katanya lantainya dari emas, ya toh. Bu, ya Tuhan pas jalan tuh ketendang gitu, batu kerikil 5 gram, 10 gram, nyampe ke alamat rumahku. Anda pernah bayang gitu gak sih? Saya kalau ada kebutuhan, aku menghayalnya dengan Tuhan dong. Mas aku mau coba Kak Ruth datang terus nanya, Kak nomor rekeningnya berapa? Dengerin, karena dia mau kita tidak mengandalkan manusia. Saya mulai bayangin, Mbok ya lagi jalan tuh malaikat, kan dibilang rumah di sana ya kan? Lantainya dari emas, Mbok ya ada debu-debunya kan? Aku bilang Mbok ya lagi, peng gitu kan, ceng gitu. Aku lihat harganya 10 gram, lumayan segram sejuta nih Tuhan, LM aja Tuhan. Anda tuh bisa dikuatkan loh, dihiburkan loh. Dan Tuhan tahu hatimu berharap sama dia. Haleluya, amin. Masihkah Anda mempersiapkan minyak? Orang yang masih bertekun, kau saat teduhmu, kau terus bertalu-talu. Bukan karena dimintain laporan sama Bapak Gembala. Anda tahu, aku sedang nyimpan minyak. Ini perlu buat aku kok, perlu buat aku. Aku akan makin menjadi serupa dengan Kristus karena aku bergaul dengan dia. Kadang saudara saya habis nyiram kembang, saya baca dulu tuh satu perikop. Habis itu ngapain sambil masak, aku baca dulu. Biarin aja, mau diomongin orang apa kek. Saya selalu bilang ya, aku sedang lakukan untuk Tuhanku kok. Dia ngelihat dong. Kadang saya bilang, Tuhan lihat kan Tuhan, agak banggain diri gitu. Tuhan lihatlah aku, tapi Tuhan suka loh sama anak yang begitu. Aldrich kalau pamer, bapaknya seneng gak? Seneng tapi malu-malu ya kan? Jangan terlalu pamernya berlebihan nak gitu. Tapi kan seneng toh ngelihat kemajuan anak. Haleluya, amin, amin. Jangan menganggap rendah disiplin rohani. Keluarga-keluarga, Anda bisa bilang gini, gak perlu bangun mesbah semua baik. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Pak Gembala bilang begini, semuanya itu akan ada waktu tayangnya. Ada waktu tayangnya. Ada waktu tayangnya. Kuota kita ini bukannya percuma Tuhan kasih buat hidup kita. Kadang banyak orang dikasih peluang, ya firman Tuhan kemarin, Tuhan kasih peluang, tapi karena kita nggak bangun diri kita selalu minta perpanjangan waktu. Akhirnya peluangnya dikasih ke orang. Peluangnya dikasih ke orang. Kenapa? Karena kita nggak pernah persiapan dulu. Orang olahraga itu bukan karena sakit. Orang olahraga biar nggak sakit. Haleluya. Betul nggak? Orang olahraga biar nggak sakit, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tapi banyak orang nunggu sakit baru olahraga. Engkau mengisi minyak bukan karena waktu udah gelap, karena engkau tahu akan ada kegelapan datang. Saya lagi doain anak kecil, cakep, pinter, baik, tiba-tiba bisa keras. Haleluya, amin. Terakhir kita baca Efesus 6 ayat 13. Yang gak puasa mau puasa, gak apa-apa, saudara jangan merasa lebih disayang. Tapi saya selalu bilang, aku selalu harus bilang, aku disayang Tuhan. Aku dikasih Tuhan. Aku selalu diberkati. Saya selalu bilang gini, Tuhan, Mbok ya aku dikasih kesempatan melayani di sini. Dibukain loh sama Tuhan. Kadang kalau saya lihat gedung perkantoran gede, saya suka bilang gini, masa di sini nggak ada persekutuan orang Kristen? Ada orang ngeliatin kantor tuh biasa lewat. Kalau saya nggak, masa sih nggak ada yang bisa ngundang aku ke sini ya Tuhan? Kepengen saya. Terus kalau itu gini, masa aku nggak bisa ketemu bosnya? Ketemu tuh. Tuhan suka ketika engkau menyampaikan keinginanmu kepada dia.
kepada dia, kepada dia, kepada dia. Efesus 6 ayat 13, Mas Asdit boleh baca buat kita. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat di bawahnya itu di Efesus 6 ini mencatat baju zirah, ketopong keselamatan, kasut kerelaan. Perlengkapan itu gak instan, katakan amin. Perlengkapan untuk mengadakan perlawanan di hari yang jahat itu gak instan. Gak bisa dalam sekejap kau pakai semuanya. Engkau harus satu demi satu, satu demi satu. Katakan amin. Yang instan itu selalu banyak gak sehatnya. Betul gak? Alfa tuh yang ini. Mie instan itu lebih tidak dianjurkan kan untuk terus dimakan. Bubur instan itu dianjurkan gak? Itu hanya untuk keadaan darurat, bukan pilihan utama. Saya mau berkata saudara di tempat ini, perhatikan kekuatan manusia rohmu, katakan amin. Masih bisa gak kita tetap tegak berdiri setelah mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan menyelesaikan segala sesuatu? Masih bisa tetap tegak berdiri gak? Masih bisa tetap tegak berdiri gak? Masih bisa tetap tegak berdiri gak untuk keluargamu? Kalau orang naik sepeda saudara, saya perhatikan kalau di jalan tanjakan, kekuatannya bukan di sepeda, di betisnya, di kakinya. Kadang-kadang dia harus agak berdiri. Itu gak bisa pemula, harus orang yang udah latihan naik sepeda. Kalau engkau mau dibawa Tuhan naik, tapi gak pernah latihan, apa iya terjadi? Kita bukan gereja yang cuma ngomong doang, katakan amin. Kita tahu melakukan. Kita jangan gunakan dia supaya hidup kita gampangan. Kita gak pakai ayat supaya kita diluputkan dari semua proses. Kita akan ikuti tahap demi tahap Tuhan bawa kita. Dibentuk, dirajut oleh Tuhan. Melewati kesakitan. Masalah tidak akan menghancurkan kita. Masalah justru akan mengekspos apa yang perlu kita dandani lagi di hidup ini. Masalah hanya untuk menunjukkan lututku masih kurang untuk aku tekuk di hadapan-Mu Tuhan. Aku masih dengan pongah diri ngadepin masalah. Aku kurang Tuhan berlutut. Saya suka bilang, kalau engkau kurang berlutut, dari mana datangnya pertolongan-Mu? Dari mana datangnya hikmat? Daniel sang pejabat di masa pemerintahan 3 raja. Dia tahu menekuk lututnya. Dia tahu nekuk lututnya. Hari ini, perjuangkan apa yang berharga. Jangan berjuang untuk yang fana ini. Jangan nangis kalau kau gak punya apa yang orang punya, yang materi. Nangis waktu engkau lihat ketika engkau kehilangan kasih Tuhan dalam hidupmu. Nangis waktu engkau gini, Tuhan aku kok ngadep engkau rasanya tawar. Ada yang salah sama aku. Nangis ketika engkau gini, bisa pelayanan. Tapi engkau tahu, di hatimu engkau tahu. Aku ini munafik. Aku munafik. Aku pakai baju si rohani. Buktinya aku gak perjuangkan minyak untuk hidupku. Selamat melatih manusia rohmu. Berdoalah, berpuasalah, bacalah firman. Cintai dan ingini dia. Bukan karena apa yang kau mau dari tangannya. Tapi kau mau serupa dengan dia. Kau mau serupa, kau makin mengasihi dia. Amin. Silakan tutup Alkitabmu, kita berdoa.